Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal asatizal kiram, para alim ulama, bapak dan ibu jamaah ta'lim duha, semoga kita yang berada di majlis ini selalu diberkahi, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, dan nikmat semangat dalam menuntut ilmu dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan kita semua. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Pada kuliah duha kali ini saya akan berikan oleh-oleh untuk jamaah sebuah buku yang barangkali ini motivasinya bisa terlaksana atau terrealisasi dengan sebab kondisi COVID-19. Saya ingat di bulan puasa yang biasanya ustadz itu mengimami sholat tarawih di masjid, kemudian mengisi kultum, ya ternyata semua kita tertahan di rumah masing-masing. Waktu luang sangat banyak, akhirnya saya bisa menyelesaikan buku dengan judul Konsep Wahyu Antara Islam dan Barat. Buku yang kedua insya Allah dalam proses cetak, itu tentang tasawuf antara sunnah dan bid'ah. Mudah-mudahan ketika nanti sudah dalam bentuk buku yang kedua ini bisa kita bedah lagi di majlis duha ini. Kenapa kita mengangkat tema ini? Kita bisa ngaji di pagi ini dengan sebab Allah menurunkan wahyu dari langit. Dan wahyu itu adalah kitab suci penutup yang namanya Al-Quran Al-Karim. Laulal Quran ladalalna. Kalau tidak ada Al-Quran, pasti kita ini masih tersesat. Laulal Quran ma taqaddama al-ilm. Kalau nggak ada Quran, nggak ada kemajuan ilmu. Ini yang harus kita kembali ke belakang, bahwa Quran ini luar biasa, merubah nasib kita, nasib umat manusia di seluruh dunia. Nah, bagaimana konsep wahyu dalam Islam dan di dalam pemahaman ya bangsa Barat? Sebab Barat ini sangat lekat dengan kita. Kita dijajah berapa tahun, Pak? Mungkin yang tua-tua ngalamin tahun 45 ya, Pak ya. Masih ada orang tua kita di sini. Oleh Belanda. Anggaplah kita dijajah ini, bangsa Indonesia ini 350 tahun lamanya. Penjajahnya sudah pulang ke Belanda, ke Nederland. Apakah masih ada peninggalan di tengah-tengah kita? Masih. Ekonomi kita menganut ekonomi Barat. Budaya kita menganut budaya Barat. Politik kita sama, mengadopsi politik Barat, yaitu para penjajah. Apa sih yang disebut dengan Barat itu? Adalah negara yang ada di benua Eropa dan Amerika. Ibu-ibu yang di kampung harus tahu, kita ini Indonesia berada di benua Asia, ya. Kita berada di benua Asia. Dunia Islam identik dengan sebutan dunia timur, yaitu mulai dari Maroko, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, ini masuk dunia Islam. Posisinya berada di belahan dunia timur. Jadi lawannya Barat adalah timur. Ini yang menjadi pembahasan kita.
Barat secara agama mengadopsi atau mengambil agama Kristen, agamanya. Yang kedua, pemikirannya mengambil dari filsafat Yunani. Di sana banyak filosof di Yunani kuno sebelum Nabi Isa itu diutus. Makanya disebut dengan sebelum Masehi. Karena kalau setelah Masehi artinya Nabi Isa itu sudah diutus. Ini sebelum Nabi Isa diutus sudah ada para ilmuwan di mana? Di Yunani. Ya. Dan yang ketiga, undang-undangnya yang mengatur kehidupan bangsa Barat hari ini adalah undang-undang Romawi. Saya ingin menekankan di poin ini dulu. Bicara Islam, bicara akidah Islam, dari mana sumbernya? Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Bicara fikih, hukum, Quran, Sunnah. Bicara akhlak, Quran, Sunnah. Bicara ekonomi, Quran, Sunnah. Inilah kehebatan Islam. Sumbernya semuanya sama, bicara apapun Quran dan Sunnah. Bapak Ibu bisa bayangkan ini satu peradaban. Keyakinan diambil dari agama Nasrani, pemikirannya itu ilmunya dari Yunani, kemudian undang-undangnya yang mengatur kehidupan itu adalah undang-undang Romawi. Ibaratnya ada 3 kutub yang harus disatukan, sehingga tidak ada yang sanggup karena beda. Akhirnya mereka ini berlindung kepada yang namanya kebebasan mutlak. Kebebasan yang mereka miliki itu ingin dipaksakan kepada kita. Dan yang paling jelas dalam kehidupan hari ini adalah masalah LGBT. Bukan dari kita, dari mana? Dari barat sana. Berapa negara Pak yang sudah melegalkan, yang mengesahkan bahwa LGBT itu boleh? Nikah dengan sesama jenis boleh? Perempuan pengen jadi laki-laki boleh, laki-laki pengen jadi perempuan boleh. Termasuk Amerika sudah mengesahkan dalam undang-undangnya. Dalam kondisi pandemi begini, ini wabah musibah yang mematikan umat manusia, masih ada manusia yang melakukan penyimpangan dan masuk di televisi. Dalam berita itu masuk praktek LGBT di Indonesia. Nah, definisi pemikiran agama Barat modern itu adalah pemikiran yang ada pada falsafah dan teologi atau ilmu akidah. Falsafah yang bicara agama, kemudian teologi, akidah yang bicara soal agama. Ya, kalau bicara teologi berarti bukan Islam di Barat, itu artinya teologi Kristiani. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, sejarah pemikiran agama Barat itu atau peradaban Barat itu ada 3 zaman yang dilewati. Yang pertama, abad kuno. Abad kuno itu mulai abad ke-1 sampai dengan abad ke-5 Masehi. Abad ke-1 sampai abad ke-5 Masehi. Di mana pemikiran Barat waktu itu dominasi oleh apa? Gereja. Bagaimana dewan gereja itu, ibarat kita pun DKM lah ya, memutuskan soal agama, soal politik, soal hubungan sosial, ekonomi, itu ada di dewan gereja semua. Mereka manut-manut aja, ngikut aja. Nah, ini tokoh-tokohnya ada nama-nama asingnya, Santa Basil Gregory dan Santa Agustinus ya. Dan ada buku yang ditulis oleh Agustinus ini, seorang pendeta, judulnya The City of God, Kota Tuhan ya. Jadi kalau masuk agama Nasrani kita gabung dalam Kota Tuhan namanya, The Kingdom of God. Kemudian abad pertengahan, ini fase yang kedua, mulai abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi.
abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Ibu satu abad tahu kan ya? 100 tahun. Itu satu abad. Ya, 100 tahun. Nah, ini diawali oleh seorang filosof dengan nama-nama yang asing tentunya, Scott Erigen dan Thomas Aquinas. Apa sih yang menjadi gambaran umum di masa abad pertengahan ini? Menggabungkan antara falsafah dengan agama. Yang waktu itu beragama nggak mesti kita paham. Pokoknya disuruh sholat aja. Tujuannya apa kita nggak usah nanya. Suruh Natalan kita Natalan saja, nggak usah nanya. Tapi di abad pertengahan ini orang sudah mulai bahwa saya beriman kepada satu agama, saya harus paham. Maka yang mereka angkat slogannya adalah I believe in order that I understand. Saya percaya, beriman, ya saya harus paham. Malaikat itu apa? Kemudian iman kepada kitab-kitab suci itu apa kalau dalam Islam? Harus masuk akal, saya harus nyampe akal saya ini. Ya, udah mulai nih. Ya, al-aqlaniyah, rasionalisme, akal dijadikan alat untuk mengotak-ngatik agama. Kemudian masuk pada abad yang ketiga, itu abad modern, mulai abad ke-16 Masehi sampai saat ini. Sekalipun abad 21 ada yang menamakan dengan sebutan postmodernism, pasca abad modern. Akhirnya kita lebih mengenal ini abad milenial. Betul Pak? Akhirnya generasi muda hari ini disebut dengan milenial. Ada mama milenial, yang ada ibu-ibu sosialita gitu ya. Milenial ini ya dinamakan. Nah, abad modern ini mulailah dibuka dengan sebuah gerakan namanya reformasi, pembaharuan agama. Tentu agama yang dimaksud adalah agama Nasrani, agama Kristen, di tangan seorang teolog namanya Martin Luther di Jerman. Maka dengan usaha Martin Luther, reformasi ini jadi sebuah mazhab yang kita kenal hari ini dengan nama Protestan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kapan munculnya agama Kristen Protestan, itu abad 16. Ini mazhab yang paling muda di antara mazhab agama Kristen itu. Karena ada Katolik, ada Ortodoks. Itu yang kunonya, yang lamanya. Nah, Protestan ini muncul dengan sebab tidak sejalan dengan paham agama yang bersifat tradisional, yaitu paham Ortodoks dan Katolik. Kenapa? Sebab waktu itu seorang Nasrani nggak boleh pegang kitab suci, Pak. Ibu boleh nggak pegang Quran? Anak kita yang remaja boleh pegang Quran? Semua kita sebagai Muslim boleh pegang kitab suci masing-masing, boleh baca. Dulu itu sebelum abad 16 nggak boleh. Bahkan dominasi para pendeta itu luar biasa waktu itu. Bapak melakukan kesalahan, datang kepada pendeta, mohon ampun saya. Ya mana buku pengecek apa? Buku ceknya, cek pengampunan dosa. Diparap oleh pendeta itu, sudah dosa kamu sudah saya ampuni. Sebab pendeta dalam sejarahnya pada waktu itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi, punya hak ampunan. Ada nggak seorang Muslim datang ke kiai, Pak Kiai ampuni dosa saya? Kemana mintanya Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak masuk akal kata Martin Luther, kok kita mau baca kitab suci aja susah, harus konsultasi dulu kepada pendeta, mau nyentuh nggak boleh. Makanya Protestan ini dia memprotes kebijakan-kebijakan yang lama itu. Ingat, dalam mazhab Protestan dia tidak mengakui keuskupan di mana? Di Roma. Terpisah dia ini, Protestan ini. Nah di kita ini kalau nggak Katolik ya Protestan. Dan dia lebih terbuka.
Saya pernah memimpin syahadatnya seorang Protestan. Waktu itu nggak salah karyawan Epson ingin masuk Islam. Saya tanya, saya lacak dulu sebelum saya bacakan syahadat itu, awalnya apa, bagaimana bisa tertarik terhadap Islam. Ya, saya tanya. Akhirnya bagaimana hubungan dengan orang tua yang masih Nasrani. Ayah saya tidak keberatan, ibu saya pun tidak keberatan. Terus yang anda tuh paham apa? Kami keluarga Protestan. Jadi lebih bebas mereka, lebih liberal ketimbang Ortodoks atau Katolik. Ya. Nah, dilanjutkan setelah 1 abad kemudian dari reformasi Martin Luther ini, ada gerakan di Eropa namanya Renaissance, abad kebangkitan ilmu pengetahuan. Muncullah penamaan namanya The Enlightenment, masa pencerahan. Ilmu sudah dikembangkan, bermunculan para ilmuwan waktu itu. Siapa di antaranya? Ada René Descartes, ada Galileo, ada Newton, ada Thomas Hobbes. Berbagai ilmu. Yang saya tahu, Galileo dan Copernicus itu salah satu ilmuwan di abad itu, ya, yang dihukum mati, Pak. Oleh siapa? Siapa yang menghukum mati? Dewan gereja. Sebab penemuan ilmunya itu bertentangan dengan kitab suci yang ada di tangan para pendeta itu. Bapak Ibu mungkin dulu pernah waktu di SMA belajar ilmu apa? Fisika atau astronomi ya. Ini kan ada bumi, ada matahari ya. Yang mengelilingi apa? Matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Teori ilmu. Bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan dalam kitab suci, ya, dalam Bible itu kebalikannya, yang mengelilingi adalah matahari, mengelilingi bumi. Ilmu pengetahuan sesuai dengan Quran, bumi yang mengitari matahari. Maka pendapatnya Galileo dan Copernicus dianggap tindakan bid'ah, dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Luar biasa Pak ya. Tapi para ilmuwan nggak kapok dia, semakin bangkit, semakin bangkit, semakin bangkit. Ini yang terjadi ya di tengah-tengah mereka itu, gejolak yang sampai hari ini nggak akan pernah selesai. Bahkan kata Al-Quran sampai hari kiamat nggak akan pernah ketemu. Siapa yang dikritisi? Adalah Isa Al-Masih, atau dalam bahasa mereka namanya Yesus Kristus. Quran menyebutnya Isa Al-Masih ibni Maryam. Kok bisa Tuhan itu mati disalib? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Gimana bisa membantu kita sedangkan dia tidak kuasa dari pembunuhan? Ini otaknya mereka yang mulai ilmiah, mulai kritis Pak terhadap segala sesuatu. Ya. Baik, kita pahami kenapa saya sebutkan dengan istilah Barat. Sebab Barat itu bukan Kristen. Barat itu ada Yahudi, ada Kristen, ada filsafat Yunani, ada Romawi, ada Gnostisism, ada agama rahasia, ada agama manawiyah, ada tasawuf, ada filsafat Islam yang mempengaruhi peradaban bangsa Barat hari ini. Ada berapa tuh sumbernya? Ya, banyak banget itu. Lihat. Sehingga apapun di sana boleh. Enggak percaya sama Tuhan juga boleh. Bahkan mereka mengatakan Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati. Kita ada nggak yang berani mengatakan Tuhan sudah mati, Pak? Huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Mereka putus asa dari agamanya sampai mengatakan God was dead, Tuhan sudah mati. Kita nggak butuh Tuhan lagi hari ini. Peradaban kita sudah maju dengan ilmu pengetahuan.
Adapun karakteristik pemikiran agama di dunia barat itu di masa klasik hingga abad pertengahan, ini ada 3 poin yang bisa saya tulis di sini. Pemikiran gereja masih dominan waktu itu. Pemikiran yang dibangun di atas wahyu, masih beriman dengan wahyu ilahi. Allah menurunkan wahyu kepada Isa al-Masih pada waktu itu. Kemudian pemikiran filsafat juga berkembang pada waktu itu. Ya, orang menghayal, ya. Makanya hati-hati kalau anak kita kuliah di UIN atau di mana saja jurusan agama, yang ngambil jurusannya filsafat. Kalau nggak kuat-kuat iman tuh bisa nyeleneh. Ya. Saya kasih contoh bapaknya. Ini yang gampang, sengaja saya ingin permudah bahasanya, Pak. Ini kan ada slide ya, in focus, ada cahayanya. Kalau kita gerakin tangan kita, ada nggak bayangannya di sana? Ada. Kayak kita nonton wayang. Itu adalah uji coba seorang filosof di zaman kuno namanya Plato. Dia masuk ke dalam goa, bawa lampu tempel, dia bawa bahan putih, diletakkan lampu tempel di sini, dia gerakan tangannya. Ada bayangan di bahan putih itu. Langsung disimpulkan bahwa wujud hakiki itu bukan wujud fisik, tapi yang ada di alam ideal, di ide kita, di pikiran kita. Itu yang hakiki. Yang wujud fisik ini badan kita termasuk saya, ini palsu. Karena akan lenyap, akan hilang. Tapi yang ada dalam ide kita, pikiran kita, itu akan tetap ada. Contoh gini, Ibu kalau saya tanya apa itu gajah, bisa nggak menceritakan? Bisa kan? Gajahnya nggak ada di depan kita. Gajah itu adalah hewan berkaki 4, berbadan besar, berkuping, belalai panjang. Nah itu gajah. Ada di mana tuh? Nih, di dalam otak kita, di alam ide. Itulah hakikat sesuatu, kata Plato. Adapun yang fisik ini meja palsu, ini laptop palsu, ya. Bapak yang ini palsu semua gitu. Yang ada itu kalau kita ditanya, Pak Haji ini kenal nggak? Kenal. Disebutkan tuh tanda-tandanya. Itulah namanya alam ideal. Nah kalau kita anggap ini ustadz palsu yang asli di alam ideal, kan bahaya juga ini. Ya, inilah falsafah yang bisa menyesatkan siapa saja. Ya. Kemudian di abad modern ini ada 3 lagi tambahan, ada 4 ya, rasionalisme. Orang Barat tuh harus rasional, kalau enggak ditolak sama dia. Ya, liberalisme, bebas. Mana ada di sana nggak ada kebebasan? Ada kebebasan semuanya, apalagi soal agama. Mohon maaf ibu-ibu, hari ini di Barat itu ada namanya penyembah setan, satanic religion, agama setan. Kita dalam Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana malah disembah setan itu. Ya tadi karena liberalisme ini mau bebas dia, nggak ada yang membatasi. Ya. Kemudian sekularisme ini juga dari sana pindah ke kita. Sangat sulit kita bicara soal budaya Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Kenapa? Karena terganjal dengan paham sekularisme, memisahkan urusan agama dengan dunia. Dagang itu urusan dunia, berpakaian itu urusan dunia, berpolitik urusan dunia. Sampai dimunculkan Islam, yes, Islam oke sebagai agama, tapi politik Islam no, ekonomi Islam no, nggak ada ekonomi Islam. Mau kita digituin? Sedangkan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Islam ada semua, di mana-mana ada Islam itu. Urusan apapun ada Islam. Ini termakan dengan paham sekularisme. Bahaya untuk umat Islam hari ini. Ya sering ada slogan, jangan bawa-bawa agama lah ke politik, nanti agama jadi jelek. Yang jelek politiknya, agama tetap bagus sampai kapanpun. Maka kata Nabi, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kita salah, agama tidak salah.
Kembali kepada nasihat agama. Negara mana Bapak Ibu yang paling jelas dalam sejarahnya menegakkan sistem sekularisme itu? Turki. Puluhan tahun azan di Turki nggak boleh menggunakan bahasa Arab. Kita masih agak ringan waktu itu, dia zaman Orde Baru itu hanya slogan Islam yes, politik Islam no. Islam yes, ekonomi Islam no. Itu aja. Tapi Turki sudah menjadi state ideologi. Ideologi negara Turki waktu itu di tangan Kemal Atatürk. Azan nggak boleh pakai bahasa Arab, Pak. Enak gak kalau azan pakai bahasa Indonesia? Hah? Kagak enak, nanti Allah Maha Gede, Allah Maha Gede. Lihat coba. Jadi sekularisme ini musuh agama. Iya, musuh agama. Sehingga yang keempat ini adalah di sana agama itu personal. Nggak mesti nyembah Tuhan, yang penting baik sama tetangga, baik nolong kemanusiaan. Ah, itu udah agama kita itu. Maka ada agama kemanusiaan yang penting baik. Nggak apa-apa kita nggak percaya sama Tuhan. Makanya ateisme itu di barat jadi agama, Pak. Bukan jadi sesuatu yang ditentang. Oh, kita ganyang ateisme, anti Tuhan, anti agama. Ayo kita lawan. Ya. Apalagi mau 30 September ini ya. Pasti kan sengit lagi nih. Ya. Karena sempat menjadi pengalaman sejarah bangsa kita. Tahun 65 mungkin saya belum ada lah, Bapak-bapak masih menyaksikan. Allah masih selamatkan. Revolusi Madiun sama PKI juga. Ulama yang disembelih. Tahun 65 para petinggi militer kita, masuk Jenderal Ahmad Yani, dekat dengan kita di Lubang Buaya. Apakah ideologi itu mati? Belum mati. Udah mulai lagi nih. Ya mohon maaf, ustadz lagi ngimami coba kasus di Palembang, meninggal tuh imam itu. Syekh Ali Jabir juga sama. Apa sih ceramah beliau kan enak-enak aja, Pak ya? Ada apa dengan bangsa ini di tengah-tengah pandemi ini tapi ulama tidak aman? Berarti kebencian terhadap Islam itu mulai disulut kembali. Ya, kita sudah mengatakan al-Islamu dinus salam, Islam agama perdamaian. Ya. Kemudian Islam itu agama menjadi personal dan relatif, tidak mutlak. Ya, kalau kita nih ukurannya Qurannya mutlak, bukan personal. Baik di si A nggak baik sama si B, di si A nggak baik, di si B nggak baik juga. Kenapa? Karena ukurannya mutlak, absolut. Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Sunnah Rasul itu jenggotan, Pak. Nggak ada yang berani yang kagak jenggotan. Wah, itu nggak bagus jenggotan itu. Nggak ada, Pak, sampai hari ini. Kenapa? Karena Nabi yang bilang, memelihara jenggot adalah sunnahku, menikah adalah sunnahku. Siapa yang benci terhadap sunnahku bukan termasuk golongan umatku. Ada ancaman-ancaman. Jadi kita punya ukuran yang sama. Ya. Nah, tentu dalam mazhab pemikiran agama Barat modern di sini masih ada 3 mazhab ya, Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Mazhab teologinya ini ada 4 ya, disebut dengan teologi kesadaran, teologi dogmatik, teologi meditasi, dan teologi eksistensial. Ini saya lewati sih, hanya mungkin Bapak Ibu kenal namanya aja deh. Ini bukan urusan kita gitu. Tapi kesimpulannya mereka itu membawa wahyu. Orang yang ngelamun, ngelamun tahu? Ngelamun tuh biasanya kebayang-bayang apa gitu. Itu jadi wahyu, Pak, di sana. Ustadz lagi bengong nih, ada ide, itu jadi wahyu di sana, di barat itu. Makanya kalau ini yang kita pakai, Ahmad Mosadiq ngaku dapat wahyu di Gunung Gede, iya. Tapi kalau dalam pandangan Islam, oh nggak bisa. Wahyu itu kalamullah. Ingat Rasulullah itu dipersiapkan jadi nabi berapa tahun? 40 tahun.
Kenabian dan kerasulannya hanya 23 tahun. Selesai sudah. Berarti untuk menjadi rasul penutup itu butuh waktu 40 tahun, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sanulqi 'alaika qaulan saqila, surah Al-Muzammil. Ya Muhammad, kami akan turunkan kepadamu qaulan saqila, perkataan yang sangat berat, beban. Maka fenomena wahyu bukan fenomena biasa. Ini fenomena luar biasa, menyatunya kalamullah dengan tubuh manusia, yaitu Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di atas unta, wahyu Allah turunkan, untanya jatuh, nggak kuat jalan unta itu. Ketika Nabi berada di tengah-tengah para sahabat, tiba-tiba diturunkan wahyu oleh Allah. Nabi mengatakan, "Ghattini," tutup semua badan saya ini. Diambil bahan, ditutup badannya Rasulullah SAW. Selesai wahyu itu, melekat dalam ingatan Nabi kalamullah Al-Quran. Nabi bercerita, seandainya kalian melihat wajahku ketika aku sedang menerima wahyu, kalian akan lari ketakutan meninggalkan saya. Qaulan saqila, qaulan saqila. Apalagi ketika di Gua Hira itu, malaikat datang dalam bentuk tampilan asli, kepalanya sampai nyundul langit kepalanya. Itu Nabi kaget, ketakutan coba melihat makhluk sebesar itu. Pulang sampai menggigil badannya, mengatakan pada Khadijah, "Dathiruni, dathiruni, selimuti saya." Ditanya, ada apa ini? Gak mungkin engkau kemasukan jin, gak mungkin engkau kemasukan setan ya Rasulullah. Engkau memuliakan tamu, engkau baik dengan tetangga. Ayo kita berangkat ke paman saya. Berangkat pada pamannya Khadijah. Siapa namanya seorang pendeta itu? Bukan Warokoh, ada pamannya Siti Khadijah beragama Nasrani. Diceritakan apa kejadiannya. Oh, annahu rasul, suamimu ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya. Ditenangkan oleh seorang ahli kitab ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian faktor penyebab berubahnya pemahaman wahyu di sana dari kitab suci, kemudian kitab suci tidak dianggap sama sekali, yaitu faham rasionalisme. Hati-hati menggunakan akal ini. Hukum agama itu wahyu atau akal, Bapak Ibu? Kita wajib sholat karena akal kita? Bukan, karena ada Quran, ada wahyu, ada hadis. Maka Sayyidina Ali mengatakan, seandainya ukuran agama itu akal, maka sungguh yang dibasuh ketika mengusap sepatu kulit itu bagian bawah. Tetapi kan kita ukuran siapa? Rasulullah mencontohkan, ketika kedinginan ya Rasulullah itu wudu, dia pakai sepatu khuf, sepatu kulit, itu boleh diusap sepatunya, tapi yang diusap bagian atas, bagian bawahnya yang nginjek tanah itu nggak diapa-apain sama Nabi. Ini jangan sampai salah kita mengamalkan fikihnya ya. Kalau akal kan yang nginjek tanah kan bawah ini. Yang bawah dong yang diusap. Enggak, Rasulullah yang mencontohkan ya. Jadi ini bahaya kalau berlebihan kita menggunakan rasio akal ya. Kemudian teori evolusi dalam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu biologi. Bapak Ibu yang dulu di SMA belajar biologi, kita kenal namanya Charles Darwin. Apa teorinya? Bahwa manusia itu berasal dari binatang namanya reptil, melata. Dia berevolusi, berubah pelan-pelan jadi kera, tegak jadi manusia. Secara keimanan, mau nggak kita dibilang asal kita adalah kera? Mau? Asal kita adalah monyet? Mau? Nggak mau. Darwin ini kepengen bahwa alam ini nggak ada yang menciptakan, dia adanya itu berevolusi. Tuh. Jadi hubungan manusia diputus dengan Tuhan. Ini bahayanya Charles Darwin ini.
Saya baca semua ilmuwan-ilmuwan yang ada, ternyata itu Yahudi semua. Darwin Yahudi, Karl Marx yang mendirikan komunisme Yahudi. Ibu kalau kuliahnya di Fakultas Psikologi Ilmu Jiwa, pasti ketemu seorang ulama psikologi namanya Sigmund Freud. Itu teori seks Yahudi, Sigmund Freud ini. Ada lagi tentang ekonomi, sampai dia memunculkan teori KB, keluarga berencana. Itu Robert Malthus, juga Yahudi. Jadi luar biasa, ini dunia ini rusak dengan siapa? Yahudi. Di masa pandemi Gaza dihabisi oleh tentara Yahudi hari ini. Kita nggak ada yang tahu. Emang ada yang tahu, Pak? Penduduk Gaza, bangsa Palestina itu diserang habis-habisan. Daratnya, udaranya. Kita sibuk di sini dengan kesulitan kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada apa dengan dunia ini? Apakah ini tanda-tanda kiamat? Kayaknya tanda-tanda kiamat, Ustaz, ya. Kemudian munculnya studi kritik Bible. Kita orang Islam nggak ada yang mengkritisi kitab suci kita, Al-Quran. Nggak ada yang berani. Tapi di sana pada abad 19 mulailah kitab suci itu dikritisi. Sehingga kesimpulannya, apa yang dimuat dalam kitab suci itu adalah mitos, dongeng. Habis nih akidahnya dah, runtuh. Bukan kita yang mengkritisi orang Islam, tapi mereka lah yang kebingungan. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin soal pembunuhan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Bahkan kata Allah akan ikhtilaf terus selama-lamanya. Mereka yang menghabisi semua, Pak. Habislah bangunan akidah itu. Habis sudah. Karena dianggapnya cerita dongeng. Implikasinya apa? Yang terjadi dalam bab 4 ini, bab 3 saya tulis di sini, perubahan paradigma barat terhadap agama. Agama pun berubah, ya, model agama itu. Kemudian muatan agama Nasrani pun berubah. Teman-teman jamaah tabligh yang banyak dakwah ke sana itu ada yang menceritakan ke saya. Di barat itu, di Eropa itu banyak tempat ibadah yang tutup, nggak ada yang mengunjungi, sepi. Akhirnya dengan teman-teman dibeli, jadiin masjid. Ya karena nggak masuk akal. Dosa kita udah ditebus kok. Udah ditebus dosa kita sama siapa? Yesus Kristus. Ngapain kita mohon ampun? Udah dijamin dosa kita itu. Ini dalam akidah mereka. Kemudian kemunculan tafsir baru terhadap kitab suci, Neo Hermeneutics. Ini saya jelaskan, Neo Hermeneutik ini menafsirkan kitab suci tanpa dikaitkan dengan sejarahnya. Kalau kita baca Quran, kita ingin tafsirkan, kita harus membaca asbabun nuzul. Ini karena mereka tidak punya sanad yang nyambung. Nggak punya sanad, Pak, yang nyambung. Ini kapan ditulis, siapa yang nulis, pakai bahasa apa nulisnya. Ketika ditanya Nabi Isa itu pakai bahasa apa ngomongnya, dengan kaumnya itu pakai bahasa apa. Dalam sejarahnya itu Quran mengatakan Nabi Isa diturunkan, diutus kepada Bani Israel dengan bahasa yang digunakan namanya bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu Hebreu, bahasa Ibrani. Nabi Muhammad diutus dengan bahasa Arab. Beda-beda. Tetapi Injil yang ada itu ditulis dari bahasa Yunani. Makanya ilmu sanad ini penting, Pak. Sangat penting sanad itu. Yang kedua nasab. Jadi dua nih yang dijaga oleh Islam. Ilmu sanad, ilmu nasab. Hadis pakai sanad nggak? Pakai. Nabi makannya begini-begini. Makan dengan 3 jarinya. Ada sanadnya nggak? Ada. Maka sanad penting supaya agama kita nyambung kepada Rasulullah SAW. Nasab. Ya kita tahu punya nasab, Pak, tapi nggak hafal. Namanya kakek kita yang kesekian itu kita nggak tahu.
Saya akan kasih hadiah. Siapa yang tahu kakeknya yang kelima? Ibu, kakeknya yang kelima siapa namanya? Saya turunin ke bawah nih. Yang keempat, bin Fulan. Kalau bin Fulan mah tahu semua. Sama saya kakek yang keempat bin Fulan gitu loh. Rasulullah itu mengajarkan Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Abdi Manaf, bin Hashim sampai 20 kakeknya, sampai ke Ismail alaihissalam itu masih ada sanad nasabnya. Ternyata yang masih ada itu di kalangan habaib. Bapak silakan silaturahim ke Habib apa saja, itu pasti dia tahu silsilahnya, karena dia peninggalan Rasulullah SAW. Nah kita nggak bisa kalau Quran ini dipaksakan metode hermeneutika ini diputus asbabun nuzulnya, akan salah paham kita kalau asbabun nuzulnya nggak diketahui. Ya, kemanapun kamu menghadap di situ ada Allah, jadi sholat nggak mesti ngadap kiblat. Salah, karena asbabun nuzulnya ini orang sedang masuk hutan, sahabat itu sedang berburu di sana, nggak tahu arah kiblat kemana, waktu sholat sudah tiba, Allah turunkan ayatnya. Nah ini berlaku bagi bapak ibu yang melakukan perjalanan naik mobil, naik bis atau naik kereta. Kereta berhenti nggak Pak pas waktu sholat? Hah? Berhenti? Enggak kan? Kereta ke Malang, jalan aja tuh. Ibu mau sholat, ngadep mana sholatnya? Ngadep kiblat. Ini kereta lagi ke selatan jalannya. Akhirnya kita menggunakan ayat ini karena ada asbabun nuzul. Nggak bisa kita paksakan ngadap kiblat, apalagi di dalam pesawat, pulang dari Mekah, pulang haji, pulang umroh. Ada waktu sholat kita lewati di situ. Sholat nggak kita? Ngadep mana sholatnya? Yang jelas ngadepin pilot kita. Ini ayat yang kita pakai karena tahu asbabun nuzul. Ya. Kemunculan mazhab agama baru, ada teisme, ada religiositas personal dan seterusnya, agama kemanusiaan baru. Yang penting kita punya kasih sayang pada manusia, itu agama kita. Nggak mesti percaya dengan Tuhan. Ya. Kemudian anti agama juga muncul di sana. Dan sayangnya ada ulama-ulama Islam juga terpengaruh dengan paham ini, rasionalisme. Siapa? Muhammad Abduh. Bapak Ibu hati-hati kalau baca buku Muhammad Abduh, Rashid Ridho, kemudian siapa lagi itu, ada anak muridnya lagi, Syekh Shaltut. Banyak ulama-ulama Azhar yang memang terpengaruh dengan paham rasionalisme barat ini. Sampai Syekh Al-Maraghi. Syekh Al-Maraghi itu punya kitab loh Pak, ulama hebat. Tapi ada poin yang sangat penting, dia tidak percaya dengan setan. Karena terlalu rasional, akal yang dipakai. Nggak ada setan, saya nggak pernah ngelihat. Bentuknya kayak apa? Nah kalau setan dianggap nggak ada, kan nggak kepake itu. A'udzubillahi minasyaiton, nggak akan dibaca orang setan yang kagak ada. Ini akibat agama berlebihan menggunakan akal, rasio. Ya. Sampai Isra Mi'raj juga Muhammad Abduh mengatakan, itu yang naik ke langit cuman ruhnya Nabi, adapun jasadnya ada di Mekah. Isra Mi'raj. Lah kalau ruh yang naik ke langit itu mah biasa, nggak aneh. Karena nyawa kita pun nanti, roh kita ketika mati itu diangkat oleh malaikat Israel ke langit. Jadi arwah itu nggak kaget Pak dengan alam langit yang tanpa oksigen, tanpa apa. Saya ingin tanya, ini Isra Mi'raj mukjizat atau bukan? Mukjizat kan ya? Kalau mukjizat itu aneh apa kagak aneh? Aneh, sebab dia di luar kebiasaan. Artinya dalam ahlu sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj adalah dengan jasadnya. Jangan ditanya itu oksigennya gimana, oksigennya kan hampa udara sana itu. Itu urusan Allah. Allah Maha Kuasa. Maka ada ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Yang maha suci siapa? Allah. Yang memperjalankan hambanya Muhammad di waktu malam sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha.
Nah, ini akibat rasionalisme yang berlebihan ya. Nah, sikap Islam terhadap pemahaman wahyu dalam pemikiran agama barat modern yaitu dikritisi oleh agama kita, oleh Islam. Pemahaman wahyu yang dianggap itu fenomena biasa, terhadap sumbernya pun tidak mesti dari Tuhan, dari Allah. Diri manusia pun bisa menjadi sumber wahyu. Kemudian terhadap tujuannya beda dengan tujuan kita ya. Terhadap karakteristik wahyu itu seperti apa, mereka menganggap wahyu itu biasa, bisa diusahakan. Dalam Islam wahyu itu sama dengan nabi. Ada nggak nabi itu bercita-cita pengen jadi nabi? Nggak ada. Innallaha astafa. Maka Nabi Muhammad dijuluki Al-Mustafa, manusia pilihan. Bukan keinginan Nabi Muhammad jadi nabi itu. Sampai wahyu pun bukan nabi yang merekayasa, ya Allah turunin wahyu sekarang juga. Enggak. Kapan Allah turunkan itu kehendak Allah mutlak. Tapi di barat wahyu bisa diusahakan. Yang kedua, wahyu bisa diprediksi kejadiannya. Dalam Islam tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, turunnya wahyu adalah wajib. Karena hak Allah nggak bisa kita wajibkan. Ya Allah wajib bagimu, nggak bisa Pak kita. Nanti kita bisa mengatakan pada Allah, ya Allah wajib bagimu masukkan saya ke dalam surgamu. Hebat banget kita ya. Yang keempat, tidak ada pengaruh fisik dan psikis, nggak ada perubahan psikologi, kejiwaan, fisik pun tidak ada tanda-tandanya. Beda dengan Nabi Muhammad, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Nah, saya tambahkan sih dengan definisi wahyu dalam Islam, wahyu adalah as-sur'ah, yaitu cepat. Secara bahasa. Secara istilah, al-i'lam bi sur'atin wa khafa'in, wahyu adalah informasi dari Allah dengan cepat dan senyap. Mohon maaf, ini senyap artinya. Sahabat tuh nggak tahu kalau Nabi dapat wahyu, padahal di sampingnya. Terus nggak lama-lama, hitungan detik, langsung turun 3 ayat dalam ingatan Rasulullah, dalam hatinya, hafal langsung. Ya. Baik kalau ditanya siapa yang paling cepat ngapal Qurannya, siapa Bu? Rasulullah. 30 juz itu langsung nyangkut semua dalam ingatan. Turun hanya hitungan detik, wahyu selesai, langsung ingat Rasulullah SAW apa yang diwahyukan itu. Nah, 2 jenis wahyu dalam Islam. Ada wahyu kepada sebagian makhluk Allah. Contoh, wa auha rabbuka ilan nahli, kepada nahal. Nahal itu apa? Lebah. Ada lagi ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa. Jadi kalau Allah turunkan wahyu kepada manusia biasa, itu namanya ilham. Ilham. Nah, kalau wahyu itu disampaikan oleh Allah kepada nabi atau rasul, ini namanya wahyu dalam bahasa Arabnya. Sekalipun Quran mengatakannya wa auhayna ila ummi Musa, ibunya Nabi Musa bukan nabi. Maka para ulama mengalihkan maknanya yaitu ilham. Jadi kalau ilham itu kepada selain nabi dan rasul. Kalau nabi yang diutus pasti diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya dalam hadis ini ada mimpi. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu melalui apa? Mimpi. Mimpi, terbangun, dia ceritakan, wahai anakku, tadi malam ayah mimpi. Mimpinya apa? Aku menyembelih kamu. Kalau nabi, rasul yang mimpi, benar itu jadi wahyu. Kalau bapak mimpi, mimpi apa Pak? Kata temennya, tadi malam saya mimpi nyembelih kamu. Apa jawaban temennya? Itu bohong mimpinya kan. Kalau nabi itu jadi wahyu mimpinya. Yang kedua, pembicaraan Allah kepada rasulnya dari balik hijab. Itu kisah Nabi Musa. Ketika Bani Israel minta, ya Musa, kami nggak percaya kepada Tuhanmu yang namanya Allah itu sampai kami melihat fisiknya. Didemo oleh Bani Israel di mana? Di Bukit Tursina. Nabi Musa naik ke atas bukit, 40 hari 40 malam baru nyampe, turun ke bawah. Musa, kata Allah, kalau Bukit Tursina sanggup melihat cahayaku,
engkau bisa melihat aku. Allah utus cahayanya Allah ke Bukit Tursina, hangus itu, sampai hari ini nggak tumbuh itu tumbuh-tumbuhan di sana. Nabi Musa pun terjatuh, turun ke bawah nggak ada hasil. Tapi sayang, Bani Israel ini memang bangsa yang sangat bandel. Ditinggalin 40 hari 40 malam sudah menyembah anak lembu, anak sapi disembah coba. Itu Nabi Musa luar biasa yang menghadapi kaumnya Bani Israel itu. Kemudian yang ketiga, wahyu kepada Rasul melalui perantara malaikat. Jadi ada 3 model wahyu itu dalam Islam. Bisa malaikat diutus menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad, atau tanpa melalui malaikat. Tiba-tiba ada suara saja di balik hijab, ya. Rasul dalam rumahnya ada kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan, saya persingkat saja. Jadi ada 7 beliau menyebutkan sini. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, mimpi yang benar tadi mimpi Rasul, bisikan malaikat dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Pernah ada ya dalam hadis tuh, tiba-tiba ada seorang laki-laki gagah, ganteng, pakaiannya baju gamis putih, bersih, ya. Ganteng sekali itu orang. Tiba-tiba nanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Akhbirni anil ihsan." Tiba-tiba menghilang orang itu. Ditanya oleh Nabi, "Tahukah kalian siapa laki-laki tadi itu?" Sahabat mengatakan, "Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu adalah malaikat Jibril datang kepada kita." Ya. Nabi pernah melihat sosok nenek yang sudah bungkuk jalannya. Sahabat juga melihat, tiba-tiba menghilang si nenek itu. Rasul berkata, "Tahukah kalian si nenek tua tadi itu yang lewat di depan kalian?" Ya, jawaban sahabat sama, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Diceritakan, itu adalah malaikat, menggambarkan usia dunia saat ini. Zaman Nabi, dunia itu udah bungkuk jalannya. Di zaman kita, itu si nenek udah ngapain? Udah ngesot kali ya jalannya itu. Jadi masalah dunia ini udah tua, zaman Nabi sudah seperti itu, ya. Kemudian kedatangan malaikat kepada Nabi dalam bentuk suara lonceng. Ini berat juga nih bagi Nabi nih, ya. Tiba-tiba ada suara lonceng. Nabi melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Wahyu yang dialami Nabi ketika berada di langit Isra Mi'raj. Pembicaraan Allah tanpa perantara atau tanpa hijab. Ada 7 model. Wahyu dalam agama Semitik, agama Samia itu Yahudi, Kristen dan Islam. Agama adalah dari Allah. Allah kepengen komunikasi dengan manusia, pilihannya itu Nabi atau Rasul. Itulah menggunakan wahyu. Wahyu pasti nyampe kepada Nabi dan Rasul, pasti, ya. Nggak ada wahyu salah alamat. Sebagaimana orang Syiah itu mengatakan, mestinya yang jadi Nabi itu Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Karena malaikat salah alamat menyampaikan wahyu. Emangnya Jibril itu tukang pos gitu, bisa salah alamat, ya. Kemudian barulah agama. Jadi agama itu Allah, wahyu dan Rasul, baru dinamakan agama. Turunlah kitab-kitab suci itu, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada kitab suci Al-Quran. Itulah Bapak Ibu sekalian apa yang sedikit saya tuangkan dalam buku ini. Mudah-mudahan dengan mengenal kelebihan Islam dan kekurangan agama lain, kita semakin yakin terhadap agama ini. Bima'rifati diddiha tatamayyazu al-asya. Ini ada pepatah, dengan mengenal sesuatu, ya, kita akan melihat keistimewaan yang kita miliki, ya. Baik, di sini ada pertanyaan langsung ya Ustaz ya. Bagaimana cara mendapatkan buku ini Ustaz? Wah, bukunya ada, Bu. Insya Allah saya tidak mencari yang sifatnya komersial, cukup infak ongkos cetak saja. Ya, untuk jamaah yang ada di sini, bagi yang berminat, saya bawa di mobil saya itu. Ya. Kenapa tidak masuk ke toko buku? Hari ini kalau sudah masuk toko buku itu dibajak, dibikin PDF, selesai sudah. Makanya saya hand to hand, dari tangan ke tangan. Ya, jamaah yang berminat silahkan
Ya nanti kalaupun kurang masih ada di rumah saya. Ya ala nafaqah syakhsiyah. Jadi pendanaan pribadi yang saya keluarkan semata-mata untuk menyebarkan ilmu ya bagi jamaah Bapak Ibu semuanya yang berminat saja. Kalau nggak minat ya nggak usah. Saya kan kalau nenek-nenek mah nggak bisa baca lagi nih. Apalagi yang dari kampung ya Bu ya. SD aja nggak selesai dulu. Ya, jadi yang muda-muda mah kudu baca. Ya, tadi sudah saya jelaskan di sini poin-poinnya dengan bahasa yang saya permudah, mungkin beda dengan bahasa di perkuliahan. Insya Allah buku yang kedua ini sangat renyah bahasanya karena tentang tasawuf. Ya, kita butuh tasawuf. Ya selama ini kan dihantam sana sini tasawuf itu, sesat. Lah tidak semuanya sesat Pak, agama itu harus dipilah-pilah. Ya, jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Insya Allah saya bawa beberapa buku. Nanti bagi yang berminat mungkin komunikasi dengan ketua DKM ya, Bu. Nanti saya tinggalkan di sini berapa kebutuhannya.